Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan di latihan soal di part ke-55 untuk jabatan operator layanan operasional. Langsung saja ke soal. 1. Ya, mengapa audit komunikasi perlu dilaksanakan oleh organisasi? Ini penting ya, audit komunikasi. A. Untuk memperoleh informasi tentang muatan informasi dalam kaitannya dengan topik-topik penting, sumber dan saluran informasi, kualitas informasi dan kualitas komunikasi. Nah, ya. Pada penemuan masalah-masalah dan faktor-faktor yang dapat menghambat atau mengganggu pelaksanaan efektivitas sistem komunikasi. Nah, meningkatkan efektivitas organisasi sehingga hasil analisis dan solusi harus dapat dinyatakan sebagai rencana kerja. Kurang sesuai ya. Meningkatkan efektivitas organisasi, ya. Menyingkap kemacetan informasi, hambatan-hambatan terhadap komunikasi efektif peluang. Jadi biasanya untuk audit ini yang produk A. Jadi memperoleh informasi apa? Ya terkait dengan topiknya, sumbernya dan seterusnya. Yang betul ada yang A. Ya. Jadi dalam prakteknya alasan dan tujuan mengapa audit komunikasi dilaksanakan itu penjabaran dan rincian tersebut bersifat khas karena harus disesuaikan dengan keistimewaan situasi. Ya, itu ya audit komunikasi. Kapan saat tepat penyelenggaraan audit komunikasi? A. Saat membangun landasan untuk mengantisipasi terjadinya ketidakpastian. Ya. Bila eksekusi menganggap perlu melakukan pengembangan ataupun restrukturisasi organisasi termasuk fungsi komunikasinya. Ini bisa. Bila menganggap perlu untuk meningkatkan efektivitas. Tidak. Bila sistem tidak mencapai sasarannya, kemungkinan karena arahnya salah, menyimpang dari kebijakan, salah pengertian, dan mengenai jadwal waktu. Kurang ya. Sesuai. Untuk membandingkan status sistem komunikasi antara sebelum pengukuran dan setelah pengukuran. Nah, di sini kan kapan ya? Ini tidak. Yang tepat adalah kapan itu bila eksekutif menganggap perlu melakukan pengembangan atau restrukturisasi. Jadi bila dari beberapa program kehilangan kredibilitas, tapi sulit untuk mengetahui atau menemukan apa persoalan-persoalan seperti ya kita perlu audit. Atau muncul kebutuhan untuk mengevaluasi kebijakan kebiasaan baru kita audit. Bila eksekusi menganggap perlu melakukan pengembangan atau restrukturisasi organisasi, kita perlu audit. Jadi ada 3 saat yang tepat untuk penyelenggaraan audit. Next. Komunikasi organisasi dalam prosesnya terdiri dari 2 dimensi, yaitu dimensi komunikasi internal dan eksternal. Internal itu ditunjang dalam beberapa bentuk komunikasi antara lain vertikal, horizontal, dan diagonal. Yang merupakan contoh komunikasi diagonal. Diagonal itu vertikal kan sana ya. Dari vertikal ke sana, horizontal, diagonal berarti ke lintas. Berarti antar pimpinan bawahan ini bukan, ini vertikal. Pimpinan seksi dengan karyawan seksi lain, nah ini diagonal. Sama itu horizontal, dan skala itu tidak, nah itu tidak. Jadi yang diagonal ya seksi ke seksi yang lain. Ya, vertikal itu komunikasi atas ke bawah, ya, dari bawah ke atas itu vertikal. Horizontal itu yang berlangsung antara para karyawan dan bagian yang kesetaraan yang sama. Diagonal berarti lintas cross section ya. Salah satu faktor yang dapat digunakan untuk menilai komunikasi internal adalah superior openness, yang artinya superior openness itu adalah faktor utama yang menghubungkan fungsi level manajemen atau level atasan. Superior bahasanya seperti apa? Jadi ada 5 faktor yang dapat digunakan menilai komunikasi, ada superior subordinate, quality informasi, superior openness, opportunities for upward communication, and reliability of communication. Lihat itu ya, superior openness. Next, terakhir, bagaimana membangun komunikasi yang efektif? Mengembangkan hubungan dengan pihak lain, memfokuskan perhatian pada masalah-masalah yang ada, mengontrol arus informasi kepada pihak lain, terus mampu mengidentifikasi sasaran menjadi penerima pesan, menentukan tujuan, komunikasi, merancang pesan, memilih media, memilih sumber pesan. Nah, ini yang bagus ya, sesuai. Ya, jadi jawabannya D.
Kalau E memberikan pesan secara jelas singkat dan mirip guna bahasa atau logat golongan tertentu ketika berkomunikasi dengan seorang yang tidak familiar dengan istilah atau ucapan tertentu juga bisa. Tapi kalau mau efektif ya harus ini mengidentifikasi dulu siapa penerima, apa tujuannya, dan jadi yang tepat adalah yang penting. Ya, jadi kita harus menentukan sasarannya itu siapa, tujuannya untuk apa yang dikomunikasikan, kemudian pesan itu mau dirancang seperti apa, medianya seperti apa, dan mungkin itu di part ke-55 ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.